Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pada pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang nama-nama Allah yang Maha Indah, yaitu nama Allah Al-Karim dan Al-Akram. Dua nama yang memiliki kemiripan dari sisi makna. Setelah sebelumnya kita membahas dua nama yang besar, yaitu Ismul Jalalah Allah, yang semua makna dari nama-nama Allah yang Maha Indah kembali kepadanya, ya. Dan yang kedua, nama Allah Ar-Rahman, yang semua makna-makna nama Allah yang Maha Indah yang terkait dengan kebaikan, terkait dengan kedermawanan, kemuliaan dan lain sebagainya, itu kembali kepada nama Allah Ar-Rahman. Dan nanti ada satu nama lagi yang kembali kepada nama tersebut semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rabb. Jadi kita telah membahas dua nama yang agung, yang ya, nama-nama Allah yang Maha Indah itu kembali kepada dua makna, kepada tiga nama, kembali kepada tiga nama yang besar yang mencakup makna dari nama-nama Allah yang lainnya, yaitu Allah, Ar-Rahman dengan Ar-Rabb. Sekarang kita masuk kepada perinciannya. Jadi nama-nama Allah yang Maha Indah yang lainnya merupakan tafsil, perincian, tabyin, penjelas dari apa yang telah kita bahas sebelumnya, terutama isim jalalah Allah. Karena seluruh mana-mana yang Maha Indah itu kembali kepada isim jalalah Allah. Ya. Nama Allah Al-Karim dan Al-Akram disebutkan 3 kali. Al-Karim disebutkan 3 kali di dalam Al-Quran. Di antaranya surat An-Naml ayat 40. Allah berfirman, "Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, hakikatnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah enggak butuh syukur kita, tapi syukur itu adalah untuk kita sendiri, kemanfaatannya. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Rabbku itu maha kaya, maha tidak butuh atas segalanya. Lagi dia maha mulia. Kemudian disebutkan juga dalam surat Al-Infitar yang kita baca tadi di rakaat pertama salat subuh. Allah berfirman, "Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai sekalian manusia, apa yang menipumu sehingga engkau durhaka kepada Rabbmu yang maha karim, yang maha mulia, yang maha dermawan. Nah, juga disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. Allah berfirman, "Fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim." Maha tinggi Allah, Raja sesungguhnya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, Rabbnya aras yang mulia. Kalau di riwayat Hafiz itu ke Al-Karimi, ya, sebagai sifat dari aras. Tapi di riwayat yang lain, di antara Ibnu Katsir meriwayatkan ayat ini dengan mendomahkan Al-Karim, yaitu wa huwa rabbul arsyil karimu. Ya, kalau karimu itu sifat bagi Rabb Azza wa Jalla.
Adapun di dalam hadis disebutkan, dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyarudahuma sifran." Sesungguhnya Rabbmu tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Hayyun, maha pemalu. Karim, maha mulia, maha dermawan. Yastahi min ibadihi, dia malu kepada hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi, jika hambanya itu mengangkat kedua tangannya kepadanya, an yaruddaha sifran. Allah malu untuk mengembalikan ketika hambanya mengangkat kedua tangannya dalam berdoa kepada Allah. Allah malu untuk kemudian mengembalikan kedua tangannya itu dalam keadaan kosong, enggak dapat apa-apa. Ya, di sini disebutkan nama Allah Hayyun Karim, disebutkan nama Allah Al-Karim. Adapun nama Allah Al-Akram, ini hanya disebutkan satu kali saja di dalam Al-Quran. Itu dalam surat Al-Alaq ayat yang ketiga. Allah berfirman, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmulah yang paling mulia. Al-Akram ini maknanya, ya, nanti kita akan bahas. Ya, sebagian ulama ada yang membedakan Al-Karim dengan Al-Akram, ada yang mengatakan Al-Karim dengan Al-Akram maknanya sama. Karena dalam bahasa Arab terkadang bentuk akram, af'ala itu maknanya fa'il, ya, karim sama. Nah, adapun secara bahasa nama Allah Al-Karim, Al-Akram, nanti kita akan sebutkan banyak, ya, maknanya. Sebelumnya secara bahasa, Al-Juzazi rahimahullah ta'ala mengatakan Al-Karim adalah secara bahasa Al-Jawad, yang maha dermawan. Juga Al-Karim maknanya Al-Aziz, yang maha mulia, yang maha perkasa. Juga Al-Karim maknanya As-Safuh. As-Safuh itu yang maha memaafkan. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Berkata Al-Khattabi rahimahullah taala, makna Al-Karim, innahu alladhi yabda'u ni'mah qabla al-istiqaq. Dialah yang memulai memberikan nikmat sebelum kepantasannya. Sebagaimana kita ketika diciptakan, ya, sebelum kepantasannya Allah telah memberikan nikmat-nikmat dengan diciptakannya kita. Allah ciptakan kita, kemudian Al-Bari, dialah yang mengadakan kita dari tidak ada menjadi ada. Kemudian Al-Musawwir, dia yang membentuk kita dengan bentuk yang sempurna sebelum ada kepantasan. Ya. Wa yatabarra'u bil ihsan min ghairi istisabah. Dan dia memberikan kebaikan-kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita manusia, ya, kita memberikan pasti menginginkan balasan. Imma balasan dari manusia atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan dengan ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita fakir. Karena kita butuh. Allah Maha Kaya. Allah memberi tanpa menginginkan balasan sedikit pun. Wa ya'fu dzanbi, wa ya'fu adzanba, dan dia mengampuni dosa. La yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Enggak ada manusia soleh yang bisa mengampuni dosa orang lain, enggak ada. Satu-satunya yang bisa mengampuni dosa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu anil musii, dan memaafkan orang yang berbuat salah.
Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan Al-Karim huwal bahi, yang banyak kebaikannya. Kasirul khair, yang banyak kebaikannya. Adimun naf'i, yang banyak yang memberikan manfaat yang besar. Wa huwa min kulli syai'in ahsanahu wa afdalahu. Ahsanuhu wa afdaluhu. Dan dia dari segala sesuatu yang paling baik dan yang paling afdalnya. Ya. Adapun nama Allah Al-Akram, ya. Berkata Imam Ibnu Qayyim, Al-Akram alladhi fihi kullu khairin wa kullu kamalin falahu wa kullu kamalin wasfan wa min kulli khairin fi'lan fahuwal akram fi dzatihi wa usafihi wa af'alihi. Adapun al-akram, ya, yang padanya seluruh kebaikan, seluruh kesempurnaan, maka hanya miliknya seluruh kesempurnaan sebagai sifat baginya dan seluruh kebaikan sebagai perbuatan darinya. Dia adalah al-akram, yang paling dermawan di dalam zatnya, di dalam sifat-sifatnya, di dalam perbuatannya. Ya. Adapun Al-Khattabi mengatakan al-akram adalah akramul akramin, yang paling dermawan dari para dermawan. La yuzihu karimun wa la yu'adiluhu nadirun. Tidak ada yang menyamainya satu orang dermawan pun, dan tidak ada yang menyamainya yang setara dengannya di dalam kedermawanan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila pun menyatakan terkadang al-akram maknanya al-karim, sebagaimana datang dalam bentuk a'azzu, atwalu maknanya aziz dan tawil. Nah, ini ikhtilaf para ulama, ada yang mengatakan maknanya sama, ada yang membedakan. Tapi sebetulnya maknanya tidak jauh berbeda, mirip. Yang maha dermawan dan yang paling dermawan. Kemudian Ibnu Arabi rahimahullah, beliau menyebutkan asar yang agung, ya, dari nama Allah Al-Karim. Kita akan membahas satu persatu, ya, nama Al-Karim dan yang dengannya kita mengetahui jejak kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Innal karim huwa katsirul khair. Al-Karim maknanya yang banyak kebaikannya, maha dermawan. Ya, siapa yang lebih banyak kebaikannya daripada Allah Subhanahu wa taala? Karena keumuman, kekuasaan dan luasnya pemberiannya. Makanya Allah SWT berfirman, wa min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadri ma'lum. Al-Hujurat ayat 21. Allah firman, tidak ada sesuatu pun kecuali di sisinya perbendaharaannya, yang dohir maupun yang batin. Semuanya perbendaharaannya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang kita inginkan itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak kebaikannya. Ya. Dan kami turunkan, ya, semua itu illa biqadri ma'lum. Tidaklah kami turunkan kecuali dengan kadar yang telah ditentukan. Dan Allah Maha tahu kadarnya. Ya. Kemudian yang kedua, Al-Karim huwa ad-daim bil khair. Al-Karim itu dia yang senantiasa terus memberikan kebaikan, dan enggak ada yang seperti itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena semua makhluk akan terputus cepat atau lambat. Terbatas waktunya, terbatas tempatnya, terbatas kemampuan memberikan kebaikannya. Allah Ta'ala daim terus memberikan. Dari mulai kita diciptakan sampai kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya
Itulah Al-Karim, yang terus-menerus memberikan kebaikan, tidak terputus. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang dengannya kita bertambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Karim huwaladzi yashulu khairuhu. Al-Karim yang mudah kebaikannya itu. Kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dengan sangat mudah. Mudah bernafas, mudah untuk melihat, mendengar. Ini semua adalah nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah kita untuk mengungkapkan apa yang kita inginkan, Masya Allah. Wa yaqrabu tanawulu ma indahu. Dan dekatnya mendapatkan apa yang ada di sisinya. Dan dialah Allah pada hakikatnya. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainal abdi hijab. Karena tidak ada antara dirinya dengan hambanya hijab. Tidak ada penghalang. Allah Maha mengetahui sampai apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu. Allah lebih tahu masalah kita. Allah lebih tahu solusi bagi kita dibanding kita sendiri. Ya. Allah lebih tahu. Wa huwa qaribun liman istajab. Dan dia dekat kepada orang yang meminta istijabah. Ya. Makanya ya, ini membuat kita tenang. Karena kita punya Rabb Al-Karim yang maha dermawan, yang maha mudah kebaikan-kebaikannya untuk kita. Ya. Dekat ijabahnya bagi orang-orang yang menginginkan pengijabahan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya kepadamu ya, tentang diriku, katakanlah fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Kedekatan Allah ya, bersamaan dengan ketinggian Allah di atas arasnya. Allah berada di atas arasnya dan Allah itu dekat. Pendengarannya, penglihatannya, pengawasannya, ijabahnya. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengijabah orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Ya. Syaratnya apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Syaratnya dekat ijabah Allah untuknya, hendaknya mereka merespon seruanku, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Fal yu'minu bi, dan hendaknya mereka beriman kepadaku. Maka ijabah Allah itu dekat dengannya. Ya. Kemudian yang keempat, ya. Al-Karim, ya. Wal munazzah 'anil naqais wal afat. Al-Karim dialah yang disucikan dari seluruh kekurangan dan keburukan. Yang maha mulia, yang disucikan dari seluruh kekurangan, yang disucikan dari seluruh keburukan. Wa huwallahu wahdah, dan dia adalah hanya Allah semata. Li'annahu taqaddasa 'anil naqais wal afat wahdah 'alal itlaq wat tamam. Karena dia yang disucikan dari seluruh kekurangan, dari seluruh keburukan, satu-satunya secara mutlak, secara sempurna, berbeda dengan makhluk. Ya. Ya. Allah Maha sempurna, ya, terbebas dari keburukan, terbebas dari kekurangan. Wal kamalu min kulli wajhin, dan kesempurnaan itu dari seluruh sisinya sempurna. Berbeda dengan makhluk. Fa innahum in karumu
min wajhin naqasu min wajhin akhar. Manusia itu jika dia mulia dari satu sisi, maka dia pun kurang dari sisi yang lain. Manusia jauh dari kesempurnaan. Bahkan kesempurnaan yang ada pada dirinya pun itu penuh kekurangan. Bukan kesempurnaan yang mutlak. Berbeda dengan Al-Karim yang kesempurnaannya itu dari seluruh sisinya. Tidak ada kekurangan maupun keburukan padanya dari seluruh sisinya. Ya. Yang disucikan dari seluruh kekurangan dan keburukan. Berbeda dengan makhluk. Seandainya ada kebaikan padanya, maka dia mulia dari satu sisi dan dia kurang dari sisi yang lain. Penuh kekurangan. Kemudian berikutnya, yang kelima, Al-Karim bimakna Al-Mukrim. Al-Karim maknanya adalah Al-Mukrim, yang memuliakan. Famanil mukrim ilallah ta'ala. Ya, siapakah yang memuliakan kecuali Allah Ta'ala? Faman akramahu Allahu ukrima wa man ahanahu uhina. Barang siapa yang Allah muliakan, maka dia akan dimuliakan, dan barang siapa yang Allah hinakan, maka dia terhina. Sesungguhnya kemuliaan dan kehinaan di tangan Allah. Tu'izu man tasya wa tudillu man tasya. Engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki dan engkau menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Maka sebetulnya kalau di kita musim politik itu pencitraan ya, itu tidak berguna sama sekali. Tebar pesona. Seperti itu sebetulnya tidak berguna. Ketika dia itu hina di sisi Allah, maka Allah akan hinakan. Dan barang siapa yang Allah hinakan, dia akan terhina. Dan barang siapa yang mulia di sisi Allah, Allah akan muliakan. Dan barang siapa yang Allah muliakan, dia akan dimuliakan oleh seluruh makhluk. Hakikatnya kemuliaan dan kehinaan di tangan Allah. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 18, "Wa man yuhinillahu famalahu min mukrim." Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak ada baginya orang yang memuliakannya. Tidak ada orang yang memuliakannya. Kemudian Al-Karim huwaladzi la yatabaqqa iwadun. Al-Karim yang maha mulia, yang maha dermawan adalah yang tidak mengharapkan penggantian. Allah nggak butuh ganti. Ya. Dan ini hanya Allah semata. Kalau manusia selalu membutuhkan ganti. Kita berderma dan lain sebagainya. Kita membutuhkan penggantian dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sementara Allah, dialah yang memberi tanpa membutuhkan ganti, enggak perlu ganti. Karena segala sesuatu adalah makhluknya, miliknya. Dan apa yang diberi adalah miliknya, dan apa yang diambil pun adalah miliknya. Kalau kita ada yang meninggal, kita biasa mendoakan minta ganti ya dari apa yang telah diambil oleh Allah Ta'ala yang lebih baik. Wakhluf li khairan minha, dan gantilah bagiku yang lebih baik darinya. Ya, Allah enggak butuh ganti, tidak mengharapkan ganti. Wa mayuti kullu mu'tin au ya'malu kullu amalin, apa yang diberikan oleh semua yang memberi, apa yang dilakukan oleh semua yang melakukan, maka semua itu terjadi bi qudratihi wa iradatihi, terjadi dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal audu wal muawwadu khalqun lahu, dan ganti dan apa yang diganti semuanya makhluk bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah enggak butuh ganti. Ya. Maka ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak mengharapkan ganti.
Kemudian ya, saya kayaknya tidak menyebutkan semuanya. Ini sangat banyak ya. Sampai 14 ya. Nah, yang berikutnya, wal karim huwallazi yu'ti li ghairi sababin. Al karim adalah yang memberi tanpa sebab. Dan ini hanya Allah semata. Li'annahu bada'al khalq bin ni'am, karena Allah memulai penciptaan dengan nikmat. Wa khatama ahwalahum bin ni'am, dan Allah mengakhiri keadaan mereka pun dengan nikmat. Wa in jaa fil akhbar annahu u'tiya bikadza wa amila bikadza lakadza, jika datang kabar bahwasanya ada seorang yang dia diberi itu karena sebab ini, dia dengan amal ini dia mendapatkan ini, maka al-a'tau minhu wasababu jami'an, maka ketahuilah bahwa pemberian dan sebab itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pemahaman yang dalam tentang masalah takdir. Wal kullu ata'un bighairi sababin, dan seluruhnya adalah pemberian tanpa sebab. Bukan berarti Allah tidak menafikan sebab, bukan. Segala sesuatu dengan sebab akibat, tapi terkadang kita tidak tahu sebabnya. Seperti ada orang yang mengatakan, saya mendapatkan ya, rumah mewah, mobil yang banyak, pekerjaan yang bagus dan lain sebagainya dikarenakan saya dawam mengamalkan saum Senin Kamis. Dia tidak bisa memastikan kalau itu yang menyebabkan Allah memberikan sebab tersebut. Semuanya dengan sebab akibat, tapi permasalahannya kita nggak tahu sebabnya. Sebetulnya yang mendatangkan itu semua itu sebabnya apa? Allah itu Al-Hakim yang maha melakukan segala sesuatu dengan hikmah. Pasti ada sebab, ada tujuan dari pemberian semua itu. Ima sebagai ujian, ya, yang dengannya Allah hendak menguji kita, apakah kita dengannya bersyukur atau tidak. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wala nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, pasti akan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan untuk mempertanggungjawabkan apakah ujiannya lulus atau tidak. Jadi diberikan nikmat yang banyak, diberikan kemudahan-kemudahan, itu pun adalah ujian dengan kebaikan yang harusnya seorang hamba menyikapinya dengan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya. Makanya kita dapati ya, orang yang usahanya dari riba misalkan, dari perkara yang haram, yang sangat bakhil, tapi kemudian Allah limpahkan hartanya. Ya, kalau kita mengklaim karena ibadah kita, karena kesolehan kita, Allah melimpahkan rezeki kepada kita. Ada orang yang berbuat syirik kepada Allah, maksiat kepada Allah, tapi rezekinya lebih banyak dari kita. Dialah Allah yang memberikan tanpa sebab. Maksud tanpa sebab di sini, tanpa sebab yang diketahui oleh hambanya. Maka kita jangan pede, ya karena amalan saya, rumah saya selamat, karena kebaikan saya, rezekinya dilancarkan. Enggak. Kita nggak tahu. Memang Allah kan jadikan sebab-sebabnya, kita nggak tahu. Bisa jadi semua itu datang dari doa ibu kita, doa dari orang-orang yang kita tolong. Kita nggak tahu dari amalan mana itu semua. Dan hikmahnya apa? Ya, itu semuanya itu adalah ujian. Jangan sampai kita terlena. Ya. Dan ingatlah, Allah lah yang menciptakan pemberian dan sebab itu sendiri. Ya. Allah yang berikan, pemberian itu datangnya dari Allah, bahkan sebabnya pun sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan amal kebaikan sekecil apapun,
yang menjadi sebab pemberian. Seandainya itu menjadi sebab pemberian, ingatlah sebabnya kita bisa beramal soleh, itu pun karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya, ini perlu pemahaman mendalam tentang masalah takdir. Kemudian Al-Karim huwallazi, ya, la yubali man a'ta wa huwallahu wahdah. Al-Karim dialah yang tidak peduli siapa yang dia beri. Ya, kita kan pilih-pilih. Bukan berarti Allah tidak tahu, sekali lagi bukan tidak tahu. Tapi semuanya itu penuh hikmah. Ya, seperti tadi, ada orang yang dia maksiat kepada Allah, berbuat syirik kepada Allah, Allah limpahkan rezeki kepada dia. Enggak peduli siapa yang diberinya, tapi itu ingat sebagai apa? Ujian baginya. Ya. Dan berapa banyak orang yang dilimpahkan rezekinya berupa harta, itu menjadi pintu kecelakaan dan kebinasaan bagi dirinya. Ya. Berapa banyak yang asalnya rumah tangganya itu tentram, adem, sakinah, mawadah, warahmah. Allah bukakan pintu rezeki. Apa yang terjadi? Perceraian. Begitu banyak harta itu memudahkan dia untuk berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan ini diantara penyebab terbesar ya, terjadi perceraian. Apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Rasulullah bersabda, ma tawadda isnaini fillah au fil Islam fa yufarriqu bainahuma illa bidzanbin yuhdisuhu ahaduhuma. Tidaklah ada dua orang tawadda yang saling mencintai karena Allah atau di dalam Islam, termasuk di sini adalah rumah tangga. Kemudian Allah Ta'ala memisahkan keduanya, di antara keduanya, kecuali disebabkan illa bidzanbin, kecuali karena dosa. Yuhditsuhu ahaduhuma, yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Dosa. Ya. Dan Allah ya tidak peduli siapa yang diberinya, orang yang taat maupun orang yang maksiat. Tapi bukan berarti tanpa tujuan, bukan berarti tanpa sebab. Tapi sekali lagi kita nggak tahu sebabnya. Yang jelas itu adalah ujian. Ya. Kemudian Al-Karim, di mana Al-Karim huwallazi idza wa'ada wafa. Al-Karim itu ya, yang maha mulia, yang apabila dia berjanji wafa, dia pasti menunaikannya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, ada yang menjanjikan tapi mungkin dia tidak bisa menunaikannya. Ada yang berjanji kemudian dia tidak, memang sengaja tidak menunaikannya. Ada yang seperti itu. Ada juga yang dia itu berjanji dan dia berusaha untuk menunaikannya, akan tetapi ada udzur. Ada udzur yang menghalangi dia untuk bisa menunaikan apa yang dia janjikan. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi Allah untuk menunaikan janjinya. Maka satu-satunya yang apabila berjanji pasti dia tepati hanya Allah. Adapun kita, apa yang harus kita lakukan ketika berjanji? Insya Allah, jika Allah menghendaki, jika Allah mengizinkan, saya akan memenuhi janji. Itu manusia.
Adapun Allah Subhanahu wa taala, jika dia berjanji pasti tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah untuk menepati janjinya. Fa'allu lima yurid. Fa'al, maha melakukan, maha mampu melakukan apapun yang dia inginkan. Sementara kita terbatas. Kita hanya bisa berencana, menginginkan, berencana, adapun hal itu terwujud atau tidak, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengizinkan. Begitu juga Al-Karim, huwaladzi la yudayyi'u man iltaja ilaihi wa huwa Allah wahdah. Al-Karim yang maha mulia, yang maha dermawan adalah yang tidak pernah menyia-nyiakan orang yang berlindung kepadanya. Orang yang meminta kepadanya. Ini hanya Allah semata. Kalau yang lainnya penuh keterbatasan. Dia bisa melindungi atau tidak karena kekurangannya. Kalau Allah melindungi, siapa yang bisa mengalahkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menanamkan kepada kita tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia siapapun dia, seluruh negara memberikan perlindungan, jika Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah bisa. Tapi ketika seorang berlindung kepadanya, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Ya, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Ya. Termasuk amalan kita, Allah tidak akan menyia-nyiakan apapun dari amalan kita. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 30, innal ladzina amanu wa amilus solihati innal la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang terakhir, Al-Karim adalah alladzi idza a'ta zada 'alal muna. Al-Karim adalah yang apabila dia memberi, dia tambahkan di atas apa yang diharapkan. Ya. Di antaranya apa? Surga. Kita menghayalkan surga sebegitu hebatnya. Ketahui surga itu jauh lebih indah, jauh lebih hebat dari apa yang kita bisa bayangkan. Allah kalau memberi itu lebih dari yang kita harapkan. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, dan ini lafaz Muslim, Rasulullah SAW bersabda, adadtu li ibadi salihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Kita sudah bahas ini di dalam nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tentang rahmat Allah. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, inna lillahi mi'ata rahmatin anzala minha rahmah wahidah. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah turunkan satu rahmat saja. Minal jin wal ins wal bahaim wal hawam. Yang itu dibagikan satu rahmat itu kepada jin, manusia, binatang dan serangga. Sampai hari kiamat. Wa biha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ya'taful wahsyu ala waladiha. Yang dengan satu rahmat inilah mereka saling berkasih sayang, saling berlemah lembut satu sama lainnya. Sampai-sampai binatang buas pun lembut kepada anaknya. Maka di antara asar rahmat Allah Ta'ala, perhatikan apa yang Allah letakkan di hati ibu-ibu kepada anaknya. Berapa miliar ibu-ibu. Dan tidak ada kasih sayang lebih besar melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya.
Itu diantara asar, jejak, ya, pengaruh rahmat Allah. Ya, apa yang ada di hati ibu-ibu itu, bagaimana sayang mereka kepada anaknya, berapa miliar itu ibu-ibu yang ada. Ya. Kemudian di antara rahmat Allah adalah apa yang Allah ciptakan. Semua yang Allah ciptakan, langit, bumi, apa yang ada di dalamnya, yang Allah tundukkan untuk manusia. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, bagaimana pengaturan matahari dan rembulan, Allah tiupkan angin, Allah turunkan hujan. Semua kenikmatan yang kita lihat, semua kenikmatan yang kita dengar, semuanya itu adalah asar dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi. Ampunan itu bagian dari asar dan lain sebagainya. Itu berbicara cuma satu rahmat yang Allah turunkan. Nah, wa akhrallahu tis'atan wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah akhirkan yang 99 rahmatnya itu, yang dengan 99 rahmatnya itu Allah merahmati hambanya nanti pada hari kiamat. Dan di antara rahmat Allah nanti pada hari kiamat adalah surga. Ketika Allah berbicara kepada surga, anti rahmati arhamu biha ma'asya. Engkau adalah rahmatku. Allah berbicara kepada surga, engkau adalah rahmatku, yang denganmu aku merahmati hamba-hambaku yang siapapun yang aku kehendaki. Makanya surga itu sulit untuk dibayangkan. Satu saja kita mustahil untuk bisa membayangkannya. Di antara asar nikmat, di antara asar rahmat adalah nikmat. Semua nikmat yang kita rasakan itu adalah asar dari rahmat Allah Ta'ala. Wa in ta'udhu nikmatallah la tusuha. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Ini baru satu. Makanya Allah tuh kalau memberi, Allah tambahkan di atas apa yang kita harapkan. Di antaranya surga. Sehebat apapun yang kita harapkan, apa yang kita inginkan di dunia, apa yang ada di surga itu jauh dari apa yang kita harapkan. Jauh lebih indah, jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang kita harapkan. Sampai-sampai Allah katakan tidak pernah terlihat mata, tidak pernah terdengar telinga, tidak pernah terbesit dalam hati manusia. Manusia nggak bisa membayangkan. Itulah Al-Karim, yang maha dermawan. Kalau memberi itu di atas apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan. Itulah Al-Karim. Kemudian apa buah keimanan dari mengenal nama Allah Al-Karim? Apa buahnya? Yang pertama, mahabbatuhu subhanahu wa ta'ala. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita tahu kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semakin cinta kepada Allah. Yang enggak ada duanya. Wujubilatin nufus ala hubbi man ahsana ilaiha. Memang hati ini diciptakan untuk mencintai yang berbuat baik kepadanya. Tatkala dia semakin tahu kebaikan-kebaikan Allah atas dirinya, pasti dia akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Yang konsekuensi dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai apapun yang Allah cintai, membenci apapun yang Allah benci. Mendorong dia untuk melaksanakan apapun yang Allah cintai, melaksanakan semua perintahnya, menjauhi seluruh larangannya. Dia cinta karena Allah dan benci pun karena Allah. Bukan mencintai karena hawa nafsu semata, bukan membenci karena hawa nafsu, tapi mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadi hamba yang sesungguhnya. Sampai cinta dan bencinya pun mengikuti kecintaan dan kebencian Rabbnya. Ini buah yang pertama. Yang kedua, al-haya'u minhu wa ta'addub ma'ahu azza wa jal. Haitsu ma'a kasrati ma'asi ibadihi illa annahu lam yamna'anhu ata'ahu wa karamahu wa wujudahu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan beradab kepada Allah Azza wa Jal
di mana bersama dengan banyaknya maksiat hambanya, akan tetapi dia tidak pernah menghalangi, tidak pernah menghentikan untuk memberi mereka pemberiannya, untuk tetap dermawan kepada mereka. Tidak menghalangi pemberiannya, kemurahannya, kedermawanannya kepada mereka. Maksiat tapi terus Allah berikan kenikmatan. Allah masih memberikan usia kepada dia, memberikan nikmat-nikmat. Allah berikan kesehatan kepadanya. Harusnya kita malu bersama dengan kurangnya ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terus tidak menahan pemberian kemurahannya, kedermawanannya kepadanya. Hadzal karamul azim yurisu fi qalbil abdi mu'min hayaan wa inkisaran wa khaufan rajaan wa bu'dan amma yushituhu subhanahu wa ta'ala. Maka kemurahan yang besar ini akan mewariskan ke dalam hati seorang hamba yang beriman rasa malu, inkisar, luluh hati di hadapan Allah Ta'ala. Nggak ada kesombongan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan melahirkan rasa takut kepada Allah, berharap dan menjauhi perkara-perkara yang Allah benci. Jauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala benci. Ini buah yang kedua, rasa malu. Bersamaan dengan banyaknya maksiat yang dia lakukan, kurangnya ibadah kepadanya, Allah tidak pernah menghentikan pemberiannya, kemurahannya, kedermawanannya kepada kita. Ya. Kemudian buah yang ketiga, at-ta'alluq bihi wahdah subhanah. Keimanan terhadap nama Allah Al-Karim ini akan membuahkan kebergantungan kepadanya semata. Bergantung kepadanya dia semata. Wa tawakkal alaihi wa tafwidul umur ilaihi. Tawakal kepadanya, menyerahkan seluruh urusan kepadanya. Wa talabul hajati minhu wahdahu subhana, memohonkan kebutuhan-kebutuhannya hanya kepada dia semata. Li'annahul karim, karena dia yang maha dermawan, yang maha pemurah. Alalina lihayata likaramihi, yang tidak ada ujungnya, tidak ada batas akhir dari kemurahannya sampai nanti di akhirat, tidak terputus kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wal qadir alladzi la yujiju syai' fil ardi wala fis sama', dan dialah yang maha kuasa yang tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya di bumi maupun di langit. Maka kita hanya bergantung kepadanya. Ya. La mani'a lima atau wala mu'tiya lima mana'a. Tidak ada yang bisa menahan apa yang Allah beri. Tidak ada. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Allah tahan. Maka ini membuahkan tawakal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup yang tidak akan mati. Bi khilafil makhluk, berbeda dengan makhluk. Alladzi yaghlibu alaihi suh fil 'adah. Berbeda dengan makhluk. Yang makhluk itu biasanya itu kepelitannya itu mengalahkannya. Kenapa makhluk pelit? Karena dia fakir. Ya. Maka dia tidak akan bergantung kepada makhluk. Ya. Sedermawan makhluk, ya terkadang dia dikalahkan oleh kepelitannya. Walau kana kariman fa inna karamahu mahdud. Seandainya dia dermawan, maka kedermawanan itu terbatas. Terbatas waktu, terbatas tempat, terbatas keadaan, terbatas mahdud. Fa inna bi fanaihi wa qad yuridu takarrum ala ghairihi walakin ajizahu yahulu duna dzalik. Terkadang dia menginginkan untuk berbuat dermawan, untuk memuliakan atas yang lainnya, akan tetapi ada sesuatu yang membuat dia itu tidak mampu, yang menghalangi dia untuk melakukan hal tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang bisa menghalangi apa yang hendak Allah berikan. Manusia terbatas.
Seandainya dia ingin berbuat dermawan pun, ya, ada perkara-perkara yang menghalangi dia. Tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 58, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kepada yang Maha hidup yang tidak akan mati. Bertawakal kepada makhluk akan mati dia. Terbatas. Dan terkadang kepelitannya mengalahkannya. Tawakal hanya kepada yang Maha hidup yang tidak akan mati. Wa tawakkal 'alal azizir rahim dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217, dan bertawakallah kepada Al-Aziz yang Maha perkasa, Ar-Rahim lagi Maha penyayang. Dan ini akan mewariskan kuatnya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tama' fi karamihi wa rahmati. Ini akan mewariskan ketamakan, kebutuhan yang sangat akan kedermawanan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qat'ur raja minal makhluk, dan ini akan membuahkan dia akan potong, ya, dia akan potong harapan dia kepada makhluk. Harapan dia hanya kepada Allah semata. Barang siapa yang berharap kepada Allah, dia tidak akan kecewa. Barang siapa yang berharap kepada makhluk, dia pasti kecewa. Cepat atau lambat. Ya. Dan sedikit di antara kita yang faham tentang rahmat Allah. Makanya seringkali kita minta warzuqni, urzuqni. Mintanya yang kita minta apa? Rizki, kesehatan, kelapangan. Ya. Padahal semua itu bagian dari rahmat. Sedikit orang yang Rabbirhamni, ya Allah rahmati aku, dan rahmat itu mencakup seluruhnya. Bahkan yang kita harapkan dari rahmat Allah apa? Rahmat yang khusus. Rahmat yang tidak hanya dirasakan di dunia manfaatnya, tapi itu sampai ke akhirat. Apa hidayah. Yang paling agung dari rahmat Allah adalah hidayah. Yang menghantarkan kita kepada kebahagiaan, keselamatan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Itu rahmat yang panjang. Ya. Bukan yang umum, yang cuma hanya nikmat jasadi saja. Mungkin sebagai penutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tadi prolognya Ustaz mengatakan bahwa Allah begitu malu ketika hambanya menengadahkan tangan untuk tidak memenuhi harapannya. Dalam rutinitas kalau tidak salah itu ketika kita berdoa ada yang memang tidak perlu dengan mengangkat tangan. Nah itu masalahnya Ustadz. Gimana? Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Ini pertanyaan yang bagus. Kita harus bedakan antara zikir dengan doa. Ada zikir dan doa. Kalau zikir tidak mengangkat tangan, termasuk zikir apa? Setelah wudhu, masuk WC, keluar WC, masuk masjid, keluar masjid, itu tidak mengangkat tangan karena itu zikir. Ya. Dan termasuk juga tidak semua doa, termasuk kita ketika setelah sholat itu tidak ada contohnya dengan mengangkat tangan. Meskipun ada khilaf, tapi yang rajih itu tidak mengangkat tangan. Nah, tapi secara umum doa secara umum di antara adab di dalam berdoa yaitu dengan mengangkat tangan. Ya. Di antaranya dalilnya hadis yang tadi. Innallaha hayyul karim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemalu lagi Maha Dermawan. Yastahi yarfa'a Allah malu yarfa'a abdu yadaihi summa an yaruddaha sifron. Allah malu jika hambanya mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, kemudian Allah kembalikan dalam keadaan kosong, tidak mendapatkan apa yang dia harapkan. Itu diantara adab-adab dalam berdoa. Dalam berdoa banyak ya, diantaranya apa? Memulai dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dengan menyebutkan nama-namanya yang maha indah. Kemudian bersalawat, ya. Kemudian setelah itu baru kemudian meminta, itu dengan mengangkat tangan. Di antara adabnya lagi yaitu menghindari makanan, minuman, ya, rezeki yang tidak halal. Itu di antara perkara-perkara yang menghalangi doa.
Jadi memang harus sesuai tuntunan ya. Di antara yang disunahkan doa yaitu mengangkat tangan seperti misalkan setelah sholat sunnah, setelah sholat tahajud. Nah, itu silakan berdoa. Itu adabnya dengan mengangkat tangan. Dan di antara diajarkan oleh Abdullah bin Abbas yaitu dia menyatukan tangannya membentuk seperti mangkuk seperti ini dan dia letakkan di depan dadanya seperti ini. Ya, dan ini banyak tuntunannya. Ya, seperti itu. Maaf Ustaz, tadi kalau doa-doa sesudah sholat tidak dengan mengangkat tangan. Tapi yang saya lakukan kebanyakan sih ketika waktu sujud ya, saya memperlama sujud ya. Ya kalau ketika sujud ketika berdoa nggak boleh angkat tangan. Jadi itu karena memang gerakannya ditentukan dalam sujud. Iya, itu dalam sujud. Kemudian ketika tahiyat akhir ya, itu di waktu-waktu ijabahnya doa, tapi tidak kemudian mengangkat tangan karena di situ ada gerakan khusus yang diperintahkan ketika itu. Ketika sujud ya sujud saja ya. Nggak boleh. Ya. Ya. Tapi sesudah sholat kita kan zikir ya, zikir yang yang sudah disunahkan gitu. Setelah zikir kita menambah lagi doa misalnya, itu mengangkat tangan atau tidak? Itu tidak dilakukan ya. Oh, tidak. Rasulullah SAW dan para sahabat terkadang menambahkan doa tapi tidak mengangkat tangan. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya, jadi itu dilihat tuntunannya dan bedakan antara zikir dengan doa. Seperti setelah wudhu itu zikir, maka tidak mengangkat tangan. Masuk ketika setelah adzan itu zikir. Satu lagi Ustaz. Ya. Ini Ustaz tadi dikatakan bahwa kalau kita berharap kepada manusia maka akan kecewa ya Ustaz ya. Tapi dalam kita berinteraktif ya dalam kehidupan tentunya juga kan ada harapan-harapan gitu ya. Ditolong oleh seseorang seperti itu. Nah, untuk mendeteksi bagaimana sih kita betul-betul berharap kepada Allah dan ada juga harapan kepada manusia itu untuk membedakannya bagaimana Ustaz? Kalau kita berharap kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, itu tatkala indikasinya, tatkala dia berhasil mendapatkan apa yang diharapkan, dia tidak akan menepuk dada dan tidak akan menyandarkan nikmat kepada orang yang menolongnya, tapi menyandarkan nikmat hanya kepada Allah. Contoh misalkan, kita memulai suatu usaha. Ya, contoh misalkan dia berharap kepada sebab yang dia lakukan. Dia melakukan satu usaha dan dia tawakalnya itu kepada sebab. Perencanaan semua itu direncanakan sebaik mungkin, persiapan selain sebagainya. Kalau dia tawakalnya kepada sebab, tatkala dia mendapatkan apa yang dia harapkan, maka dia akan menepuk dada. Berbeda kalau tawakalnya kepada Allah, maka dia akan mengatakan hadza min fadlir rabbi, ini adalah karunia dari Rabbku. Bahwa semua usaha, semua ide dan lain sebagainya itu berasal dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sandarkan kepada dirinya. Begitu juga tatkala dia berharap kepada makhluk. Kalau dia berharap kepada makhluk, makhluk itu terbatas kemampuannya. Tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ternyata tidak bisa memberikan apa yang kita harapkan, kita akan kecewa berat. Dan kita akan menyalahkan orang tersebut. Tapi kalau dia tawakal, rojanya hanya kepada Allah semata dan dia hanya meminta tolong kepada orang tersebut sebagai sebab saja, hanya sekedar sebab, maka dia akan berdoa kepada Allah untuk mendoakan dia, ya Allah mudahkan urusannya, untuk membantu saya, untuk bisa membantu mewujudkan apa yang kita harapkan. Kalau seandainya itu dia dapat, maka dia akan menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah. Sebagaimana apa yang terjadi pada Nabi Sulaiman tatkala mendapatkan singgasana Ratu Bilqis karena usaha seorang yang soleh memindahkan singgasananya kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dia katakan? Hadza min fadlir rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Rabbku untuk menguji diriku apakah aku akan syukur atau aku akan kufur. Maka dengannya dia akan bersyukur kepada Allah dan dia berterima kasih kepada manusia
sebagai sebabnya. Tapi kalau dia gagal, ya, kalau orang yang tadi ya, kalau gagal, maka dia akan kecewa berat, dia marah kepada orang yang diharapkannya. Tapi kalau gagal, kalau dia rojanya kepada Allah, dia akan menerima semua itu. Bahwa Allah memilihkan bagi saya yang lebih baik. Atau dia akan berintrospeksi, mungkin ada perkara yang menjadi sebab kenapa kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Dan kita tidak menyalahkan orang yang kita harapkan. Toh dia sudah berusaha. Seperti itu. Ya. Itu indikasinya ya. Maka harapan kita itu hanya kepada Allah semata. Tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini nanti kita bahas pada nama Allah Al-Khaliq. Jadi penciptaan Allah itu bukan dari satu yang enggak ada atau kemudian menjadi ada. Semua gerak kita, semua amal kita, kedipan mata kita itu enggak akan terjadi kecuali dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pencipta inna amrohu idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Ya, urusannya apa yang Allah inginkan, jika Allah berkehendak sesuatu, Allah mengucapkan kun, maka itu terjadi. Semuanya itu dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat Allah itu seandainya samudra ya dijadikan sebagai pena untuk mencatat kalam Allah, itu tidak akan habis kalam Allah ya. Sementara ini habis dan ditambahkan yang semisal dengannya sekalipun. Itu tidak akan bisa mencatat apa yang Allah ucapkan. Di antara apa yang Allah ucapkan apa? Penciptaan. Makanya nggak ada yang gerak, nggak ada yang diam, tidak ada satu daun yang jatuh pun, itu semua dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khalq. Nah, ini dalam pembahasan takdir nanti ada tingkatan-tingkatan takdir, yaitu al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Gak ada yang terjadi kecuali dengan ilmu Allah. Semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz dan nanti ada 5 tingkatan pencatatan. Kemudian itu tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala dan tidak terjadi kecuali dengan penciptaan Allah Ta'ala. Maka tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, hanya Allah. Jangan pernah tawakal kepada siapapun, hatta kepada diri sendiri. Jangan tertipu dengan kemampuan diri sendiri. Tidak ada yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat pada diri kita kecuali Allah. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Naktafi bihadzal qadar. Astaghfirukum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.